Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Media, bersama saya Hanum dalam ruang kontemplasi, melihat dunia melalui cahaya iman. Jika hati Anda bergetar melihat kebenaran, maka video ini ditakdirkan untuk Anda. Sahabat, sebuah gelombang spiritual yang tak terbendung kini bergerak melintasi benua, mengetuk pintu-pintu hati manusia dan menembus tembok yang paling dijaga ketat di atas bumi. Ketika dunia sekuler mulai kehilangan arah, sebuah cahaya suci dari timur kini bersinar terang di jantung spiritual tertinggi dunia, Vatikan. Mari kita buka mata, buka hati, dan bersiaplah menyaksikan bagaimana nubuatan akhir zaman tentang kebangkitan akhir zaman, tentang kebangkitan Islam, kini sedang digenapi di seluruh penjuru dunia. Sahabat Mata Media, bayangkan sebuah wilayah seluas 44 hektar yang dikelilingi tembok batu kokoh di tengah kota Roma. Sebuah tempat di mana setiap jengkal tanahnya adalah simbol kesucian dan pusat spiritualitas bagi miliaran umat Katolik di seluruh dunia. Ya, itulah Vatikan, tahta suci yang menjadi kiblat iman bagi banyak jiwa. Namun, di era modern ini, sebuah getaran baru yang tak terduga mulai terasa masuk ke balik tembok suci tersebut. Ini bukanlah tentang cacat atau cacat peradaban, melainkan sebuah pencarian kebenaran spiritual yang tulus. Cahaya iman Islam kini tidak lagi bisa dibendung. Ia hadir ketegangan, masuk melalui adab, kedamaian, dan dialog yang menggetarkan jiwa. Banyak yang tidak menyadari bahwa sejarah baru-baru ini telah mencatat sebuah momen yang membuat dunia tercengang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, lantunan ayat suci Al-Quran dan doa-doa Islami diumumkan secara resmi di wilayah Vatikan atas undangan tahta suci. Peristiwa ini bukan sekedar urusan diplomasi biasa, melainkan sebuah tanda zaman yang sangat nyata. Ketika masyarakat barat mulai terguncang oleh kekosongan batin dan kejenuhan terhadap gemerlap duniawi, Islam datang menawarkan ketenangan yang mereka cari. Pergeseran spiritual ini tidak terjadi dengan pedang atau paksaan, melainkan melalui keindahan tauhid yang menyapa hati para pencari kebenaran di sekitar jantung Eropa. Fenomena yang terjadi di Vatikan ini sebenarnya adalah cerminan kecil dari sebuah peta besar yang sedang bergolak di seluruh dunia. Kita bisa melihat bagaimana benua Eropa yang dulunya sangat sekuler, kini perlahan-lahan mulai membuka diri dan menyerap nilai-nilai keislaman yang meneduhkan. Kehadiran para mualaf dari kalangan intelektual dan pelajar barat menjadi bukti nyata dari pergeseran pemikiran ini. Langkah kaki mereka menuju masjid bukan karena ikut-ikutan, melainkan hasil dari perenungan mendalam atas krisis moral yang melanda dunia modern. Islam hadir bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai jawaban atas dahaga spiritual yang selama ini diabaikan oleh gemerlapnya materialisme barat. Mari kita alihkan pandangan kita sejenak ke arah timur jauh. Tepatnya ke pedalaman dataran tinggi Pamir di Cina. Di sana, di antara benteng-benteng batu kuno dan pegunungan yang diselimuti salju abadi, hiduplah suku Tajik, sebuah etnis muslim unik yang menghadap Eropa, yang mempertahankan iman mereka dengan begitu teguh. Keterpencilan geografis tidak sedikit pun melunturkan kecintaan mereka pada syariat Islam. Pesona keindahan dan ketulusan para muslimah di sana yang hidup selaras dengan alam dan adat yang santun menjadi magnet tersendiri bagi dunia.
Mereka adalah bukti hidup bahwa Islam melintasi batas-batas ras dan warna kulit, memancarkan keindahan tauhid di sudut bumi yang paling tersembunyi sekalipun. Bergerak lebih jauh ke utara, kita akan menyaksikan fenomena yang tak kalah menggetarkan di tanah berdarah para ksatria, Dagestan, Rusia. Di wilayah yang dikelilingi pegunungan Kaukasus ini, denyut nadi Islam berdetak dengan sangat kencang dan penuh gairah. Setiap kali hari besar Islam tiba, jalan-jalan kota berubah menjadi lautan manusia yang tak bertepi. Jutaan jamaah, baik pria maupun para muslimah setianya, melimpah memenuhi setiap jengkal ruang hingga ke seluruh penjuru demi menegakkan sholat berjamaah. Ini adalah pemandangan luar biasa yang menyatakan bahwa Dagestan telah menjelma menjadi salah satu gerbang utama kebangkitan Islam di tanah Rusia Barat yang tak terbendung. Gelombang kebangkitan ini kemudian terus menggelinding, membentangkan samudra menuju kerajaan Inggris dan dataran Britania. Di kota-kota besar seperti London dan Birmingham, gereja-gereja tua yang berusia ratusan tahun dan mulai ditinggalkan jemaatnya, kini perlahan-lahan beralih fungsi menjadi pusat-pusat komunitas Islam dan masjid yang makmur. Perubahan fisik bangunan ini merefleksikan perubahan demografi spiritual yang sangat nyata di jantung peradaban Barat. Menjamurnya tempat ibadah baru ini dipenuhi oleh generasi muda mu'alaf yang aktif bergerak, membuktikan bahwa masa depan Eropa kini ditulis ulang dengan tinta kedamaian Islam. Tidak jauh berbeda, di seberang Samudra Atlantik, tanah Amerika Serikat juga sedang menyaksikan fenomena hidayah yang tak kalah masif. Di tengah kepungan propaganda dan Islamofobia yang gencar ditiupkan oleh media-media besar, ribuan warga Amerika justru semakin penasaran dan mulai mempelajari Al-Quran secara mandiri. Hasilnya, ruang-ruang publik kini semakin akrab dengan kehadiran komunitas Muslim. Islam berkembang dengan sangat pesat di kalangan profesional, artis, hingga papan atas atlet di Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa di dalam Islam, kesetaraan hak dan persaudaraan sejati tanpa memandang ras adalah sebuah kenyataan, bukan sekedar janji politik di atas kertas. Sahabat Mata Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita menarik benang merah dari semua fenomena global ini, kita akan menyadari satu hal yang sangat agung. Kebangkitan Islam di akhir zaman ini tidak digerakkan oleh kekuatan militer atau kekuasaan politik yang koersif. Gerakan ini sepenuhnya digerakkan oleh kekuatan hidayah yang menyentuh kalbu manusia secara personal. Setiap jiwa yang bersujud di Vatikan, setiap langkah kaki para mu'alaf di London, dan setiap tetes air mata jamaah di Dagestan adalah wujud janji Allah. Janji bahwa cahaya agama ini akan disempurnakan dan akan masuk ke setiap rumah, baik di kota besar maupun di pedalaman terpencil. Namun kebangkitan ini tentu saja tidak menghadirkan tantangan dan ujian yang berat bagi umat yang mengawalnya.
Di berbagai belahan dunia, saudara-saudara kita harus menghadapi tekanan sosial, diskriminasi, hingga tindakan hak beragama yang sangat ketat. Namun, sejarah selalu membuktikan bahwa semakin ditekan, akar iman Islam justru akan tumbuh semakin kuat menjulang ke langit. Keteguhan hati mereka dalam mempertahankan hijab, menjaga sholat 5 waktu, dan menegakkan akhlak mulia di tengah lingkungan yang asing adalah dakwah visual yang paling tajam. Adab dan ketabahan inilah yang pada akhirnya justru menegakkan hati para pembenci menjadi pencinta Islam. Dalam mewujudkan peran penting kita sebagai bagian dari umat yang sedang menyaksikan sejarah besar ini ditulis, kebangkitan Islam bukan sekedar untuk menonton atau membanggakan statistik semata, melainkan sebuah panggilan bagi kita untuk ikut berkontribusi dalam menebar kebaikan. Keberkahan media yang kita bangun ini harus menjadi jembatan kebaikan bagi mereka yang membutuhkan. Melalui setiap dukungan dan kesetaraan yang kami jalin, kami berkomitmen untuk menyediakan sebagian rezeki demi mendukung panti asuhan dan kaum duafa. Karena kebangkitan Islam sejati selalu beriringan dengan tegaknya keadilan sosial dan santunan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Sahabat, pergeseran dunia spiritual yang mengarah ke jantung Vatikan ini juga membawa pesan nubuatan yang sangat kuat mengenai akhir zaman. Dialog-dialog lintas iman yang semakin intensif dan terbuka menunjukkan bahwa sekat-sekat kesalahpahaman masa lalu perlahan mulai runtuh. Manusia kini lebih fokus mencari kesamaan nilai dalam menjaga kedamaian universal. Ketika dunia barat mulai lelah dengan terkuncinya sistem sekuler yang merusak tatanan keluarga dan moral, Islam hadir menawarkan keteraturan hidup yang paripurna. Syariat yang universal ini menuntun manusia dari kegelapan ego menuju cahaya pengabdian yang tulus kepada Sang Pencipta. Mata dunia tidak bisa lagi diubah dari kenyataan bahwa lautan Muslim sedang memenuhi kebutuhan bumi. Dari masjid-masjid megah di Moskow, komunitas hangat di Amerika, hingga reflektivitas udara di balik tembok Vatikan. Semuanya mencerminkan satu pesan yang sama. Pesan tentang ketauhidan, keselamatan, dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Kita sedang hidup di sebuah era yang sangat diberkahi, di mana kita bisa melihat dengan kepala-kepala kita sendiri bagaimana hidayah bekerja keras menuju peradaban. Tugas kita adalah memastikan bahwa diri kita dan keluarga kita tetap kokoh berdiri di atas jalan terang ini hingga akhir hayat nanti. Setiap jengkal kebangkitan ini adalah bukti bahwa kebenaran akan selalu membuka jalannya sendiri untuk bersinar. Ketika kita melihat manusia berbondong-bondong merayakan hidayah, ada rasa haru dan syukur yang mendalam yang memenuhi dada kita sebagai umat Muslim. Pada akhirnya, tembok setinggi apapun tidak akan pernah mampu menghalangi hidayah yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Dari balik kerahasiaan Vatikan hingga ke seluruh pelosok bumi, cahaya Islam akan terus berkumandang, membawa kedamaian bagi semesta alam.
Terima kasih telah setia bersama kami dalam ruang kontemplasi Mata Media. Mari kita terus melangkah, melihat dunia melalui cahaya iman, dan menebar kebaikan untuk sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.